Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Idayu Puturada Satyawati, absen 8, kelas 12 MIPA 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana mutasi pada makhluk hidup. Baik, saya akan men-share uh, uh, PowerPoint untuk lebih jelasnya. Jadi, ini merupakan hasil PowerPoint dari rangkuman materi yang telah saya buat. Baik, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang mutasi. Nah, mutasi merupakan sebuah perubahan materi genetik yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Nah, perubahan susunan genetik ini menyebabkan terjadinya perubahan juga dalam susunan gennya, dan akhirnya menyebabkan perubahan alel dan fenotip pada makhluk hidup. Nah, organisme yang mengalami mutasi dan memperlihatkan fenotip baru hasil dari mutasi disebut dengan mutan. Nah, peristiwa mutasi ini bisa juga kita sebut sebagai mutagenesis. Nah, mutasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi berdasarkan faktor keturunan dan mutasi karena adanya perubahan struktur kromosom. Baik, materi yang pertama yaitu tentang mutasi berdasarkan faktor keturunan. Nah, berdasarkan faktor keturunan ini, materi hereditas atau faktor keturunan, mutasi dapat dibagi menjadi mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, mutasi gen adalah mutasi yang terjadi karena perubahan struktur DNA yang terjadi pada lokus tunggal kromosom. Nah, mutasi gen ini dapat terjadi dengan berbagai cara, yaitu perubahan macam basa nitrogen dan perubahan nukleotida, lalu ada perubahan nukleotida atau basa nitrogen. Yang selanjutnya adalah mutasi kromosom. Nah, mutasi kromosom ini adalah suatu perubahan struktur dan jumlah kromosom yang sebagian besar diakibatkan oleh kesalahan dalam uh, uh, proses meiosis dan sedikit dalam proses mitosis. Nah, mutasi kromosom ini juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu mutasi karena adanya perubahan jumlah kromosom yang disebut dengan ploid, yang dimana ploid ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu euploid dan aneuploid. Nah, euploid adalah mutasi kromosom yang melibatkan penambahan atau pengurangan seperangkat genom atau seluruh sel kromosom. Nah, berdasarkan jumlah kromosom euploid dikenal ada 3 macam, yaitu monoploid, diploid, dan polyploid. Aneuploid adalah mutasi kromosom yang terjadi tanpa melibatkan seluruh perangkat kromosom atau genom, tetapi hanya menyangkut satu kromosom saja dari genom. Nah, aneuploid ini dapat terjadi akibat dua hal, yaitu anafase lag, yaitu tidak melekatnya kromatid pada gelendong, lalu adanya pembelahan pada saat proses meiosis. Dan non-disjunction, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom pada kromosom homolog yang terjadi saat anafase meiosis yang pertama. Nah, yang kedua ada mutasi berdasarkan perubahan struktur kromosom, yang dimana mutasi ini disebabkan karena adanya beberapa peristiwa, yaitu adanya perubahan struktur kromosom atau abrasi yang dimana dibagi lagi, yaitu ada peristiwa delesi atau defisiensi yang merupakan peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Nah, potongan kromosom yang tidak memiliki sentromer gen-gennya tidak berfungsi sehingga kromosom ini akan hilang atau hancur di dalam plasma. Lalu ada 4 macam delesi, yaitu delesi terminal, delesi interstitial, lalu ada delesi cincin, dan ada delesi lob. Nah, yang selanjutnya ada translokasi. Translokasi adalah peristiwa pertukaran potongan segmen kromosom ke potongan kromosom lainnya yang bukan homolognya. Translokasi ini dapat dibedakan juga menjadi 3 macam, yaitu translokasi tunggal, translokasi perpindahan, dan translokasi respirok.
Selanjutnya ada duplikasi. Nah, duplikasi ini merupakan suatu peristiwa penambahan atau penggandaan dari suatu kromosom yang terjadi pada segmen kromosom tertentu. Nah, misalnya dapat diakibatkan dari duplikasi dalam suatu perangkat kromosom terdapat dua segmen kromosom, sehingga jumlah gennya yang nanti akan dua kali dibandingkan dengan kromosom yang normal. Lalu selanjutnya ada inversi. Nah, inversi ini adalah peristiwa perubahan letak gen akibat berpilihnya kromosom pada saat proses meiosis, sehingga terbentuknya kiasma. Nah, inversi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Selanjutnya ada ketanasi, yang dimana katenasi ini adalah kerusakan kromosom karena kromosom homolog yang ujungnya saling berdekatan sehingga membentuk suatu lingkaran. Lalu yang terakhir ada isokromosom, yang dimana ini merupakan mutasi kromosom yang terjadi pada saat kromosom mengalami penggandaan atau duplikasi. Baik, yang selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh adanya mutasi. Saya ambil satu contoh, yaitu adanya sindrom Turner, yang dimana sindrom ini memiliki ciri-ciri. Nah, sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X, dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X. Nah, biasanya orang yang mengidap sindrom ini tinggi badannya cenderung pendek, yaitu kurang lebih 120 cm. Lalu leher yang pendek, sisi leher tumbuh tambahan daging seperti bersayap, lalu payudara dan rambut kelamin tidak tumbuh, lalu adanya puting susu yang terletak berjauhan, lalu tanda kelamin sekundernya pun tidak tumbuh, dan mengalami keterbelakangan mental, lalu adanya individu yang bersifat sentril. Nah, biasanya sindrom ini diidap atau diderita oleh sebagian besar wanita, dan laki-laki presentasinya sangat kecil untuk mengidap sindrom Turner ini. Lalu bentuk kaki dari sindrom ini adalah membentuk huruf X, yang dimana memiliki kelenjar kelamin yang tidak berfungsi dengan baik dan dilahirkan tanpa uterus. Baik, cukup presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.